Islam. Anda tidak melihat jauh ke belakang, ya. Sebelum ada Islam, sudah ada Kristen. Ya, Yunani. sudah ada pengikut. Diam dulu, Bang. Anda tadi ngomong tadi. Ya, Oh ya, sorry. Santai ya, ya. Ya, santai aja, gitu. Kebiasaan sebagai Ya. guru begitu ya, Bang. Lanjut. Oh, begitu ya. Iya. Jadi Anda di sini memaksakan diri bahwa kami itu mengikuti Anda dengan kata Rasul, nah, semua. Seakan kami itu mengutip dari Al-Quran. Tetapi sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Islam, sudah ada Kristen. Dan itu bahasa-bahasa Aramaik, ya, itu sudah dipakai sebelum adanya Islam. Bahkan, ya, orang tua dari istri beliau itu punya nama, ya, yang tidak mengarah ke Arab atau ke Al-Quran. Anda sini Anda buta, Anda memaksakan diri bahwa itu punya kalian, ya, yang didirikan oleh kalian sendiri, tetapi Anda sendiri dipaksakan untuk mengikuti tradisi orang Arab. Ini agama ini timbul dari apa? Dari tradisi, bukan dari keyakinan. Tradisi, ya itulah kalian. Contoh, saya bilang tadi Rasul Paulus. Sejak kapan Muhammad jadi Rasul? Kalau memang Muhammad itu Nabi, orang Yahudi akan mengakui dia juga. Bahkan juga Taurat itu akan mencatat tentang Nabi itu, tentang Rasul Muhammad, tentang Nabi Muhammad. Pasti akan mencatat itu. Kenapa harus datang di abad 7? Jauh sekali beda kita. Ya, gitu Bang Suma. Oke. Saya tidak menemukan jawaban. Anda cuma curhat. Kitabnya orang Yahudi itu diwahyukan. Misalnya Taurat 1400 tahun sebelum ada abad pertama. Kristen Katolik nanti dilantik diresmikan abad keempat. Berarti kurang lebih 2000 tahun, coy. Kitabnya Yahudi, kenapa nebeng di kitab Anda, di agama Anda? Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemah? Itu aja dulu. Terus masuk ke Indonesia, pakai istilah-istilah Islam. Masuk ke Bali, pakai istilah-istilah Hindu. Coba, kenapa bisa agama kayak usil kayak begitu? Karena memang sudah dari awalnya diminta untuk nyamar seperti domba. Itu agama Anda itu. Anda mengatakan Kristen lebih dulu, betul. Kristen lebih dulu tapi Yunani, bukan Arab. Kristen lebih dulu tapi Yunani, Theos, Apostolos, Biblos, Tabiblika, bukan Alkitab, bukan iman, oke? Bukan jemaat, bukan nabi, bukan rasul, bukan berkat. Pahami itu dulu. Masuk ke Indonesia, kan Anda bertanya, kenapa Islam usil? Barakallahu fiik. Kenapa Islam itu selalu membahas Kristen? Iya, karena Kristen itu merampas istilah-istilah agama Islam dipakai di dalamnya, sehingga lisannya lebih ke Islam-Islaman daripada ke Yunani-Yunanian. Sementara agama Kristen itu agama dari Yunani, agama dari Romawi. Kristen itu bukan agama dari Timur Tengah, agama Anda itu. Anda sadar nggak agama tertua Kristen itu apa? Katolik. Apa hubungannya Yahudi dengan Katolik? Itu aja dulu. Buyut tertua dari agama penyembah kepada Kristus adalah Katolik. Kristus itu Mesias. Orang Yahudi punya. Coba, ada nggak jembatan dari Yahudi ke Katolik? Ada nggak? Nggak ada. Hanya semata-mata ngambil terjemahan kitabnya orang dalam bentuk Septuaginta, resmilah agama Katolik itu. Coba, nabi mana yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Kristus? Ada nggak nabi yang ngajarin itu? Nabi mana yang mengajarkan buku Lukas? Nabi mana yang mengajarkan buku Yohanes? Surah-surah Paulus itu nabi mana yang mengajarkan? Tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen. Agama Kristen itu agama independen. Agama yang mengkawinkan antara terjemahan kitabnya Yahudi dengan konsep pengajaran pagan Roma Yunani. Digabung, lahirlah Katolik. Nama Yesus dibawa-bawa, nama Yosua Hamasiah dibawa-bawa, supaya dianggap ajaran Kristen itu dari Timur Tengah, padahal bukan.
Agama Kristen itu produk Barat, bukan produk Timur Tengah. Supaya dianggap bahwa agamamu itu dari seakan-akan dari Timur Tengah, maka istilah-istilah Islam. Biar dianggap, pakailah Isa Al-Masih, pakailah nama Alkitab, berkat, jemaat, imam, iman, wahyu, ilham. Biar dianggap kayak mirip Timur Tengah. Tidak kawan. Agama Kristen itu murni produk Barat. Bukan Yesus yang mendirikan Kristen, bukan Musa yang mendirikan Kristen, bukan Daud, bukan Salomo, bukan kemudian Yeremia, bukan Daniel, bukan Yosua, bukan. Agamamu itu dibentuk oleh kekuatan Romawi, kekaisaran Imperium Romawi. Sampai di sini paham tidak? Silakan. Udah oke. Ini aja Anda nggak tahu ya apa arti agama itu. Lantas Anda mengatakan bahwa Kristen Indonesia itu mengambil ya kata agama itu dari Yunani juga. Ya, Anda nggak ngerti juga apakah agama itu bentuk keyakinan kita. Tapi Anda nggak bisa bedakan, ya. Anda nggak bisa bedakan. Tadi Anda mengutip kitab Lukas. Alkitab kita itu mencatat semua orang-orang di Alkitab kita itu yang melihat, yang menyaksikan. Ya, Alkitab kita itu tidak jatuh dari langit, tetapi yang tertuang dalam Alkitab itu orang-orang yang melihat itu, yang menyaksikan itu baru fakta. Ya, berbeda sama kalian, ya, tidak menyaksikan tapi bersaksi, beda loh. Kalau Alkitab kita ini melihat, ya, Paulus mencatat bahwasanya apa? Ketika dia seorang pembunuh, dia bertobat dan dicatat di Alkitab ini, dia bersaksi. Dicatat di Alkitab ini. Lukas, mereka sama-sama dengan Yesus dan mereka melihat. Tapi Muhammad, kalian bersaksi, tapi tidak ada yang melihat. Kan itu koplak namanya. Ya, berbeda semua. Anda memaksakan diri bahwa Anda itu agama dari Timur Tengah. Aduh, sayang sekali ya. Memang benar ya, tapi benar kata Al-Quran Anda, seolah-olah negeri ini negeri Mekah. Kok baru-baru datang ke Indonesia jadi Habib, dicium kakinya gitu. Lebih ditinggikan. Gitu. Anda memaksakan diri juga bahwa itu kami itu mengikuti kalian sendiri, mengikuti tradisi orang Arab, tradisi bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran kalian. Sementara Anda berkata bahwa kami itu tidak mengutip sedikit pun ya, atau ya taruh itu tidak ada sangkut paut dengan Alkitab. Anda lupa ya, nubuatan tentang Yesus itu ada di Taurat. Sementara nubuatan tentang Al-Quran tidak ada di Taurat. Hanya ada itu apa? Nabi palsu. Gitu semua ya. Tapi jangan maksakan diri semua, jangan maksakan diri ya. Jangan melepaskan diri. Gitu. Jangan membodohi publik gitu. Ya. Dengan narasi Anda yang panjang lebar ya, yang memaksakan diri untuk bahwasanya kami itu mengutip dari kalian. Kami nggak cium-cium lantai kok. Kami beribadah menghadap ke atas. Kami tidak beribadah menghadap ke lantai. Ya, bedanya kita di situ semua. Oke. Oke. Jadi ya, jadi nggak menjawab bentuk Sudah. penyembahan. Belum. Ini saya tidak membahas tentang penyembahan. Anda kan tadi bertanya, kenapa Islam menyerang-nyerang Kristen? Jawaban saya simpel kan. Saya katakan Islam membahas Kristen karena Kristen itu merampok istilah-istilah Islam tidak masuk ada ke dalam hubungannya, agama. Diam dulu, diam dulu. Apa nggak ada hubungannya? Apa nggak ada hubungannya? Kalau tidak, justru tidak karena itu, saudara. Karena tak ada hubungannya, kenapa kalian mencuri istilah Al-Quran? Siapa yang mencuri? Lalu di mana kamu kalian ambil kata Alkitab? Ini dulu satu dulu. Kalian. Dari mana kalian mengambil kata Alkitab?
Ini dulu. Ya. Saya biarkan Anda bicara. Tolong Anda jelaskan Kok di mana mute? asal Gimana sih ini? usul kata Alkitab sampai Bible dari Barat ini menggunakan sampul Alkitab. Oke, Silakan. ya. Pertama, bentar. Saya simpel aja, ya. Mungkin Anda nggak tahu ya tentang latar belakang Alkitab ini atau siapa menerjemahkan Alkitab ini. Orang-orang yang tergabung dalam terjemahan Alkitab itu siapa aja, ya. Pada waktu peluncuran Alkitab di Batavia, ya, itu ada juga Islam di situ. Iya, berarti Yang ikut sudah menjawab. Diam Berarti dulu sudah terjawab. Anda. Udah, sudah terjawab berarti. Berarti Anda Anda sudah diam mengakui. dulu dong, Anda nggak sudah berani. mengakui. Anda diam dulu. Anda sudah mengakui Mute bahwa saya. ternyata istilah Alkitab itu dipakai oleh orang Kristen karena Iya, pada saya saat masih penerjemahan, pada Saya saat masih penerjemahan ada orang Islam salah satunya di situ yang memasukkan ke sana. Anda sudah akui, terima kasih. Nah sekarang permasalahannya, Sudah bisa saya apakah ngomong Kristen semua? sabar, apakah Oke. Kristen ini adalah sapi yang dicucuk lubang hidungnya? Hah? Sampai nggak ada kekuatan sama sekali untuk merubah. Sedangkan setiap saat kalian bisa merubah dan merevisi kitab kalian. Kenapa kalian tidak bisa meninggalkan istilah-istilah Islam? Ayo. Ada itu waktu Sudah? penerjemahan dulu Sudah? ada yang Islam sampai ada istilah Islam di dalam. Kenapa istilah-istilah itu kalian tidak lepaskan? Kenapa? Kalau kalian itu bukan mengambil dari Islam, kenapa Anda tidak lepaskan itu? Kalau Anda Kok sudah sadar diniut-niut? bahwa itu salah terjemah, kenapa Anda tidak lepaskan? Bukankah setiap saat kitab Anda direvisi, dikoreksi? Kenapa istilah Al-Quran tidak dilepas dari kitab Anda yang dari Barat itu? Kenapa? Hayu. Karena kalian itu memang Ya, diajarkan sudah. untuk menipu. Sudah? Sudah semua? Silakan. Oke, jangan di mute lah, gitu ya, moderator ya. Ini semua. Saya tadi belum selesai bicara, Anda sudah potong saya. Iya, karena Ya. kamu sudah jawab toh. Lu diam dulu. Kamu sudah kan bilang tak- bahwa kata Alkitab itu diambil karena Kamu kan adanya nggak orang tahu. Kristen yang masuk ke orang Islam yang Kamu masuk kan dalam nggak tim tahu. penerjemah. Udah Saya selesai. saya belum selesai bicara, ya. Silakan. Lu diam. Silakan. Jangan di mute Mute, teman-teman. kena. Aduh. Silakan. Ya. Silakan kau mulai kebohonganmu yang kedua. Silakan. Justru Anda yang mulai kebohongan Anda di sini, ya. Kenapa? Tadi saya katakan pada waktu peluncuran Alkitab itu dipanggil Nah, itu orang. lebih Lu dominan diam. Alkitab kau sebutkan. Aduh. Lebih dominan. Kamu lebih Islami. Lu diam dulu. Lu diam dulu. Lebih Islami Hey, daripada lebih Kristiani. diam Daripada dulu. ini agamanya Jangan sendiri kan dipotong, gitu. Jangan Silakan. dipotong, ya. Boleh nggak Jadi- kalau tidak menyebut Alkitab? Boleh nggak? Ya, kenapa? Apa urusan sama Anda? Tapi kan kamu tahu bahwa kata Alkitab itu Makanya saya disisipkan bilang, oleh umat Islam. Kenapa kamu nggak mau melepaskan kata Alkitab? Bukan Ayo. disisipkan ya. Saya katakan tidak disisipkan. Tetapi Lalu? pada waktu peluncuran Alkitab, ya dipanggillah tokoh-tokoh agama ini. Ya. Terus? Salah satunya ada umat Islam. Ya, Terus? ikut membantu menerjemahkan bahasa kata Alkitab di situ. Ikut Terus? membantu. Dan Terus? tidak ada penolakan dari mereka. Ya, menolak Terus? itu, sementara yang lebih tinggi dari Anda dan lebih pintar dari Anda itu ikut serta menerjemahkan Alkitab. Nah itu terjemahannya sudah benar tidak? Nah, itu kalau memang salah, kalau memang Alkitab ini mengambil terjemahan dari Al-Quran, kenapa ada orang Islam pada waktu itu tidak Iya, mengkomplainnya? enggak masalahnya sekarang itu sudah sesuai tidak? Kena Benar kau tidak cuma, itu? Ya, kena Biblos, kau. benar enggak itu Ya, diartikan kena Alkitab? kau. Benar enggak? Gitu. Apa Benar hubungannya tidak? sama Anda? Justru orang Benar orang yang tidak? dipanggil lebih tinggi dari Anda. Benar Anda tidak? itu- Berarti Anda kedudukan itu penerjemah, cuma tunggal. dengar. Cuma Berarti kedudukan penerjemah yang Islam ini lebih hebat daripada Paulus dan teman-temannya. Karena Sekarang dia saya mampu tanya. merubah. Dia mampu merubah nama Bible menjadi keislam-islaman. Mana harga dirimu? Mana Karena harga karena dirimu? Paulus tidak Mana ada. harga dirimu? Sudah tidak ada. Mana Ingat. harga dirimu? Kalau Anda kamu aja itu diskusi membenci kayak anak orang kecil, Arab, ya. membenci Anda- Islam, tapi kitabmu sendiri keislam-islaman. Harga dirimu mana? Ayo. Udah. Ya, ayo. Mana Ya. harga dirimu? Kau Tadi lari Anda ke Islam, berkata bahwa kitabmu. Paulus, ya,
Paulus coba dibandingkan dengan Muhammad jauh lebih baik. Tidak ada Paulus. bahas Nabi Muhammad di sini. Tidak ada bahas Nabi Muhammad. Jangan kemana-mana. Ayo, mana harga dirimu ketika kitabmu yang berasal dari bahasa Yunani itu lenyap lantas menjadi bahasa Islam? Mana harga diri lu? Masa tidak bisa kau rubah dari Alkitab menjadi Biblos atau Spanyol? Mana? Ganti dong Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Iya toh? Ngapain kau pakai istilah Islam? Bisa toh kau rubah. Tadinya Isa Al-Masih, kau rubah sekarang menjadi Yesus Kristus. Itu bisa. Kenapa enggak lepaskan semua istilah Islam di dalam agamamu? Ayo. Pengen kali kau rupanya dibilang Islam. Orang yang niru-niru sesuatu itu adalah orang yang mengidolakan sesuatu itu. Misalnya nih, ada orang yang fans kepada slang, maka dia meniru-niru penampilannya, rambutnya, bajunya, cara berjalannya, cara isap rokoknya. Kenapa? Karena dia ngefans sama si kakak, personilnya slang. Nah, kalau agamamu ngefans ke Islam, karena kau niru-niru Islam. Begitu, Ayo. Sementara kami najis mau niru-niru agama dari barat. Bleh, mau muntah. Tapi kenapa kalian niru-niru kami gitu loh? Fans banget kalian sama kami. Sudah. Jangan di-mute lah gitu silakan. ya. Jangan ngomong kosong. Anda ngomong saya diam gitu ya. Ya, Oke. jangan ngomong kosong tapi yang berisi dong. Aduh, memalukan sekali kau ini ya. Ya malu, pasti kau malu lah. Pasti kau malu. Orang Kamu pasti kayak malu. gini dibilang Karena agamamu ngefans ke kami, ke Islam. Pasti ini kau malu. dibilang berilmu gimana sih Anda? Ya, silakan Kalau Anda orang ngomong. berilmu itu menghargai orang ngomong itu baru berilmu. Silakan Kayak Anda gini bilang berilmu. ngomong. Silakan Anda ngomong. Saya juga ngomong, Anda ngomong terus kok dari tadi. Makanya Anda di mute. Jangan curhat Excel, jawablah. Ngapain saya curhat? Kenapa kalian ngefans ke Islam? Jawab. Saya itu kalau mau curhat sama Muhammad, sama Allah ya. Oke, Curhatlah sama ya. makhluk roh yang bertanduk 7 bermata 7 itu, yang cuma pakai sempak. Curhat sama dia. Ngapain kau curhat kepada nabiku? Ya, diam dulu. Ngapain kau curhat? Kau curhat sama biji sakarnya Yesus yang digantung di salib itu. Ya. Kenapa kau nggak curhat sama biji sakarnya Yesus? Kenapa? Bukankah dalam Kolose 2 nomor 9 batu sakarnya Yesus juga adalah Tuhanmu? Semua saya kasih tahu kamu ya. Anjing ya. Kolose 2 nomor 9 batu sakar Yesus adalah penebus dosanya Kristen. Lu mau hujat ya? Saya tidak menghujat, itu fakta dalil. Ayo, itu fakta dalil. Kolose 2 nomor 9. Biji sakar Yesus adalah Tuhannya Kristen sedunia. Siapa yang mau bantah itu? Siapa yang mau bantah? Ada Kristen berani bantah saya. Lubang pantatnya Yesus pun adalah penebus dosa Kristen. Bantah. Salah sendiri siapa suruh nyembah makhluk. Sakit hati kau kan? Dibawa dia bertanya lo tadi teman-teman. Beliau tanya, kenapa Islam itu selalu bahas-bahas Kristen? Kita udah jawab, kita arahkan jawaban kita, entah larinya ke Nabi Muhammad lah, ke Allah lah. Apain ke sana coba? Sementara kita membahas istilah-istilah Islam yang dipakai oleh orang Kristen. Larinya ke Nabi Muhammad, entah kemana-mana perginya. Nih dengar nih yang dibawa yang tadi tuh, dengar. Kurangi makan asu biar otakmu itu bisa sedikit berfungsi ya. Saudara Excel, kurangi makan asu. Nanti tabiatmu kayak asu. Lanjut. Salam, apa kabar saudara? Iya, baik. Silakan. Iya, jadi tadi saya dibawa Bang Suma sempat bilang ya kalau kitab Kristen kan udah dirubah-rubah seperti itu ya. Oh, itu pasti nggak bisa nggak bisa dipungkiri itu. Bang Suma bisa bedakan nggak antara terjemahan nggak dengan aslinya? Ya bisa. Kena cuy. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alfi. Itu kena tuh Bang Zuma itu. Bang Suma kemana? Kena Bennett. Bu teman-teman jangan mirip. Maksud aku gini Bang Rames, maksudnya Ya. tadi kan Bang Zuma kan bertanya bukan tentang nabi palsu, cuman dia larinya ke nabi gitu, nggak ada sangkut pautnya padahal pertanyaan Bang Zuma ke sana. Makanya saya turunkan dan dia juga udah ke arah menghujat gitu loh, Bang Rames. Iya, nggak boleh gitu. Ini apa yang ingin saya tunjukkan ya, bahwa kalau di dalam pemikiran saudara-saudara mengatakan bahwa kitab Kristen itu dirubah-rubah, saudara-saudara biar tahu ya. Ntar saya tunjukkan. Hah? Bang Rames, Ya, Gak apa-apa kalau mau nunjukin sesuatu nggak apa-apa. nah ini Alkitab kan? Ya, Ini terjemahannya Pak. itu terjemahan tahu. Ini terjemahan. Ya, Ya, kalau bahasa aslinya dirubah nggak? kalau bahasa aslinya enggak. Oh, Ini terjemahan ini. Kan terjemahan kan dia harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini. Kan ada apa yang berubah kayak misalnya tulisan Doloe. Kan sekarang kan bukan Doloe lagi dulu, gitu kan? Atau dahulu gitu. Kan sudah berbeda dia begitu. Nah, ini aja terjemahan itunya aja yang berubah-berubah gitu. Guys, Tapi kalau mau kalau record guys sekarang guys, makna- serius. Makna sebenarnya sih enggak, tapi kalau untuk Nah, saya ingin tadi saya udah menjawab itu ya. Nah, saya boleh bertanya enggak ini? kecil suaranya Bang. Al-Quran menyatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakannya itu dari Tuhan. Nah, kalau Pak Rames bilang itu cuman terjemahan paman, sabar dulu. Gitu. Sekarang yang disebut sebagai New Testament atau perjanjian baru, teman-teman boleh record nih ya, halal teman-teman. Kalau dikatakan bahasa aslinya tidak berubah, bisakah kita pertanggungjawabkan narasi tersebut? Ah, kan gitu enak. Langsung gua buka data gitu. Bang, tolong Bang Peri. Stikernya Bang. Pak Rames. ya gimana? Coba Bang, kita buka dulu di Yohanes pasal 1. Ya, gimana? Yohanes pasal 1 nomor 28. Tes aku nggak noise kan? Enggak, Bang Alfi. Aman. Pak Rames, mana Pak Rames? Jadi ini ceritanya saya menjawab lagi atau bagaimana nih? Enggak, sabar dulu. Tadi kalau Bapak bilang hanya berbeda pada terjemahan, di sini Pak, saya jelaskan kepada Pak Rames. Yohanes 1:28 kan dikatakan di sini pada saat Yesus itu dibaptis, hal itu terjadi di Betania di seberang Sungai Yordan di mana Yohanes itu membaptis. Dikatakan di sini di Betania. Nah, kalau kita lihat pada RNKJV, lokasinya itu bukan Betania, Pak, tapi Betabara. Testing were done in Betabara beyond Jordan where John was baptizing. Atau kalau kita buka di ILT 3, bahasa Indonesia juga, hal ini terjadi di Betabara, bukan Betania. Di seberang Yordan tempat Yohanes tengah membaptis. Nah, ini kan beda terjemahan nih. Di Betania 1, di Betabara 1. Apakah kedua terjemahannya salah? Tidak. Kesalahan itu terjadi pada original teks. Ya. ILT 3
dia menerjemahkan dari salinan Tectus Receptus. Tauta en beta bara, egeneto pirantu Yordano, opohen Yohanes Baptizon, beta bara nih. Nah, sementara LAI pada terjemahan barunya, dia menerjemahkan dari salinan Westcott and Hort. Tauta en Betania, egeneto pirantu Yordano, opo en Yohanes Baptizon. Sekarang keciduk nih. Antara Westcott and Hort dan Tectus Receptus nge-mention dua tempat yang berbeda. Satu Betania, satu lagi Betabara. Sekarang kita cek pada peta. Kita cek langsung ke Google, kita buka peta. Apakah Betania dan Betabara itu tempat yang sama? Nah, di sini ketahuannya. Kalau dibilang itu cuma beda terjemahan, sabar dulu gitu. Kita buka ya, kita buka petanya. Gua ngambil dari crutchages.net. Nih, Betani di sisi kanan Yerusalem. Betabara jauh cuy. Betani di samping Yerusalem, sementara Betabaranya di sini tuh. Jadi kalau dibilang cuman terjemahan yang berbeda, oh kakek kalian orang-orang sawah. Nggak gitu cuy cara belajarnya. Kalian itu kan hanya diberikan kitab yang full terjemahan. 20 kali ke gereja nggak diajarkan bahasa asli. Terus modal omon-omon, oh cuman terjemahan. Alamak. Jadi gimana nih? Yohanes 1:28 dikatakan di LAI itu hal itu terjadi di Betania, terjadi di Betabara, di seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Gitu loh. Udah selesai. Ya silakan jawab, mana yang salah? Bang Rames silakan, Ya, kenapa jadi tidur? Oke. Jadi tadi dikatakan Betabara dan Betania. Nah, kita harus telusuri tempat-tempatnya itu di mana. Ya kan? Kayak begini, misalnya saya kasih contoh Jawa Timur, katanya di Jawa dengan Jawa Timur, kan itu berbeda tuh, di Jawa dengan di Jawa Timur, ya kan? Padahal tujuannya, ya, lokasi tepatnya di Betania itu, iya kan? Nah, seperti itu. Jadi saudara jangan salah dalam apa mengatakan bahwa berubah, tidak ada perubahan. Ini beda Nah, tempatnya, sekarang- Pak. Aduh, sejak kapan Loh, dibilang sama, Pak? Saya buka peta langsung. Betania di sisi kanan Yerusalem, Betabara itu di sama-sama. seberang ada Dengar sungai. dulu, dengar dulu. Itu sama-sama di Israel. Loh, nah di sini Itu sama-sama di Israel enggak? jurus gerejanya keluar di sini. Enggak, sama-sama di Israel enggak? Saya tanya dulu. Ini bukan soal sama-sama di Israel, Dan Bapakku. itu lokasinya di mana? Loh, Oi Keripang, dengarkan baik-baik. Jangan. Oi Keripang, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan Santai. baik-baik. Kita baca terjemahannya. Kita baca dari 25. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan nabi yang datang?" Yohanes menjawab, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tak layak." Hal itu terjadinya itu di mana? Lokasi Yohanes itu membaptis di mana? Ini bukan soal bilang. itu tetap Israel juga. Nggak gitu, Kucu. Saudara, saya kan udah jawab. Anda mau terima atau tidak itu urusan Anda. Itu bukan soal mau Kan jawab terima saya atau udah tidak. jawab di Gini. Betania, saya udah jawab. Sekarang udah bisa saya bertanya belum? Atau mau tanya terus nih ceritanya nih? Loh, Kalau mau tanya terus jujur aja. Bilang, oh saya mau tanya terus. Enggak.
kalau Saya nggak ada Anda ilmu mau untuk tanya, menjawab. Kalau oh nggak ada ilmu, alamak. Nah, loh saya bilang kalau Anda mau Ya tanya, udah. bilang aja. Oh Bapak- maaf ini Bapak- Rames, saya nggak ada ilmu untuk menjawab Anda, gitu. Jadi Bapak, saya hanya Bapak saya bertanya. kontrak. Bapak saya kontrak bertanya 17 pertanyaan, nggak boleh kurang. Kurang satu pertanyaan denda 200.000. Harus 17. Mau bicara soal histori Quranic text, gue udah ready nih bukunya. Halo. Saya boleh izin menjawab tentang Betania? Boleh, Ya, silakan. silakan, Luar Bang DJ. biasa. Jadi gini bang. Itu dong. Di Bentar Alkitab dulu, Betania ada dua. saya bertanya Satu dulu. Betania dekat Yerusalem dan seberang sungai Yordan. Terletak di antara sekitar 2 mil dari Yerusalem itu Betania yang satu. Yang satunya letak di tepi sungai Yordan sebelah utara Laut Mati. Nah itu bang. Sudah. Jadi, Sudahkah? ini gue tunjukin peta sama aja. Beta Bara itu memang sisi utara Laut Mati, Dead Sea. Beta Bang, Bara. kamu mengerti Betania Betania ada dua nggak? satu doang. Ini bang, Ini ini satu peta. gimana? Di sana Betania ada dua, satu dekat Yerusalem, satu seberang sungai Yordan. Mana datanya? Yang- Saya pengen tahu. Izin, Bang Alfi. Data. Dia kan mengatakan Betania ada 2. Coba buka ini, tunjukin deh. Saya pengen tahu dong datanya. Silakan Bang TJ, itu udah saya besarkan. Silakan, mana Betania ada 2. Bang TJ, ya muka aja dideketin. Coba tunjukin dulu on cam. Bang TJ, tadi kan bilangnya Betania ada 2. Karpet gereja kenapa di mute, nggak dibuka? Apaan tuh? Sudah kah bang? Apaan nih? Jangan miring kameranya. Nggak nampak. Kok ketakut sih? Apa? Itu sumber dari mana? Itu sumber. Beta Bara ada 2. Oh, Beta Bara ada 2. Oh, dia keywordnya Beta Bara ada 2. Lihat bang, baca tidak? Oh, keyword pencariannya Beta Bara ada 2. Beta bara mana? Beta bara. Oh, Betania ada 2. Enggak, masalahnya gini, Bre. Makanya gini coy. Udah Gini, kejawab gini. tuh. Giliran orang bertanya lagi. Anda Orang Yang gua jawab. bilang, Masih. yang gua bilang, titik Beta Bara ini dimention oleh original teks kalian. Nih, pada Textus Receptus, salinan abad-abad sekarang yang mayoritas, dan itu diterjemahkan Tadi ke kan dalam kau permasalahkan Indonesian Literal Betania sama Translation. Beta Bara. Yang saya Hal bilang itu terjadi Betania di ini Beta ada Bara. dua, bukan cuma satu di seberang sungai Yordan. Ya, gua ngasih TR salinan mayoritas diterjemahkan ke ILT Sudah- 31, lalu dijawab, saudara. di KJV juga menggunakan Beta Bara gitu loh. Nih, Loh, moderator. things were done in Beta Bara beyond Jordan where John was baptizing. Beta Bara, bukan Betani. Moderatornya grogi nih. Moderator grogi maksudnya? Rames, kau diem dulu Rames. Orang lagi ngejelasin kau. Kuludahin juga kontar. Enggak, lu cari Betania ada 2. Yang gue mention itu Beta Baranya mana? Beta Bara. Kamu itu Bang TJ. Jadi tidur.
Halo. Jangan tidur, oi. Kau dengar gak bang? Apa tuh? Kau dengar Buka saya bilang? mute-nya Bang Rames. Buka mute-nya. Siapa yang? Hostnya mute. Oi, kau buka apa tuh Host Wikipedia? mute, nggak jelas tuh host tuh. Wih, Halo. coba tengok dulu sumber dulu, sumber. Kau buka apa Sumber itu? apa? Apa Kau buka sumber apa itu? Enggak, Kenapa bang? enggak, kau barusan buka apa? Buka apa kenapa? Coba balik lagi yang tadi. Yang mana? Ini kau buka Wikipedia. Maksudnya kau bilang kenapa? Maksud kau ini gimana? Maksudnya menurut kau ini gimana? Gini bre, aku jelaskan pelan-pelan ya. Tadi pendeta Rames ngomong yang beda di dalam Bible kalian itu cuma terjemahan, bahasa aslinya tidak. Aku tampilkan bahasa aslinya pun berbeda. Satu, di dalam Westcott and Hort, salinan textual criticism mengatakan Tauta en Betania, Egenito, Pirantu Yordano Opohen Yohanes Baptizon. Jadi begini bang, sudah saya paham. Oh jadi begini. Di dalam Alkitab itu di dalam Alkitab ada dua Betania. Yang satunya Betania itu disebut Betabara. Kamu mengerti tidak? Yang ada dua Betania, satunya biasanya disebut juga Betabara. Mengerti tidak? Ah, ini kan yang saya Datanya? tunjukin tadi. Dua Betania ini. Ya, datanya mana? Datanya apa? Iya datanya Betania disebut Betabara itu mana? Gini bro ya. Gini ya. Baca. Itu apa dulu, Bang. Kuclo? Itu AI. Astagfirullahaladzim. Source-nya yang jelas dong gitu. Masa mau jelas yang gimana? Masa di Alkitab disuruh Sumbernya mana? Enggak, aku tunjukkan dulu sumber ke mana? Sumbernya mana? Mungkin. Hah? Enggak, sumbernya mana? AI overview. Alamak. Udah gantian bertanya lagi saudara, kan udah dijawab tuh. Mau Anda Betania. terima kan udah dijawab. Betania berasal dari dua suku kata bahasa hibrid, White dan Ania. Betabara berasal dari dua suku kata hibrid, White Abara, Bait Avara. Bait itu rumah. Ania dan Avara beda artinya. Satu pelabuhan feri, satu perempuan lemah. Itu tadi nunjukin apa sih TJ nggak jelas loh. Itu dari mana? Itu dari mana sumbernya? Petanya dari mana? Petanya dari mana? Enggak, petanya tunjukkan linknya. Oh, sarapan pagi Biblika. Oh, Rita Wahyu. Oh, sumbernya dari Burita Wahyu, sarapan pagi Biblika. Coba cari. Itu kan website buatannya Burita Wahyu. Coba dia dapat peta itu dari mana atau buatan sendiri? Oi. Diam dia, weh. Bang. Nah dulu nafasnya masih ada nggak? Pingsan nggak Orang tuh? hostnya mute orang soalnya. Hostnya kan mute orang, gimana orang mau ngomong? Bukan mute Kalian orang diskusi Rames kok, karena kayak gitu. itu kan udah ada Bang TJ. Lu kan Rames, lu kan bilangnya nggak bisa jawab, makanya diem dulu. Ah, lu gimana sih? Siapa yang bilang nggak bisa jawab? Orang saya sudah jawab dari tadi, saya udah jelaskan lagi.
Apa yang kujelaskan? Jadi gini, Udah bisa saya bertanya jawab, belum? kan saya jawab tadi Betania ada dua. Yang ini Betania yang ini disebut kadang disebutkan dengan Beta Bara namanya. Sedangkan Betania di atas ini Betania lain lagi. Nah makanya aku bilang kenapa salah satu salinan kalian itu nge-mention Beta Bara yang notabene itu adalah tempat yang berbeda. Gitu loh. Bukan tempat yang berbeda kayak gini. Dulu Alamak, Yerusalem. dari mana Sekarang nggak jadinya apa? berbedanya? Anda tuh kayak Anda mau Gini loh. yang dulu dengan yang sekarang kan beda jauh, saudara. Nama dulu kan Yerusalem, sekarang jadinya apa? Kan Anda gimana ini Anda ini? Bre, ngasih data tuh gini loh. Gua ngambil dari Bible Hub. Gua ngambil dari Bible Hub nih. Gua ngambil dari Bible Hub. Dengan nomor strong 962 Beta Bara pada leksikon dikatakan begini. Original kata Beta Bara itu from Hebrew, dari bahasa Ibrani originalnya. Dari dua suku kata, Bait dan Avara. Bait dan Avara yang artinya apa? House of the fort atau piece of crossing. Sementara Betania, ya gua kasih tunjuk nih. Betania, kita lihat nih, strong numbernya itu 963. Ya, originnya berasal dari mana? Nanti ketahuan di sini nih. Nih. Dari hybrid juga, White Ania yang artinya tuh house of depression or misery. Berbeda loh. Ya itu dari kamu. Beda. Ini tempat, Bible ya. Hub lo. Itu dari kamu dah. Hanya kita udah jawab ya, kita. Sekarang udah bisa bertanya. Bang Rames, Jangan Bang mute. Rames. Enggak, sebentar Bang Rames, Bible Hub itu punya Muslim apa punya Kristen sih? Ini website orang nggak sunat, nggak sholat Jumat, pemakan B2. Betul. Bukan website Muslim. Orang masih satu pulau, Pak. Kalau dia udah bilang di Indonesia ya udah beda lagi, saudara. Itu masalahnya. Karena keselamatan itu bukan tahu tempatnya, tapi tahu ajarannya, gitu loh. Apa dengan Bapak? Apa dengan saya harus tahu Betania? Bait rumah, Aniah depression. Dengar. Apakah dengan tahu Betania saya langsung masuk surga? Kucluk. Aneh Anda. Ya Allah teh. Orang udah jawab tadi Betania, kan udah ada Betania 2 dijelaskan sama teman saya, ada 2 Betania di sana.